Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 74 hingga 75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Garis keturunan Nabi Lut alaihi salam berkaitan langsung dengan Nabi Nuh alaihi salam. Selain itu, ia juga masih keponakan dari Ibrahim alaihi salam. Ayahnya, yakni Haran, merupakan saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut memiliki nama lengkap Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Saleh bin Arpahsad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sodom, Syam, Palestina. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sodom, atau bisa dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kisah Nabi Lut alaihi salam dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat di 12 surat, yaitu beberapa di antaranya Surat Al-Anbiya, Surat Asy-Syura, Surat Hud, dan Surat Al-Qamar. Dalam kitab Nabi Lut, kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh seorang penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 74 hingga 75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihi salam. Kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 74 hingga 75. Banyak pendatang di kota Sodom yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Kisah dakwah Nabi Lut kepada kaum Sodom. Dalam kisah Nabi Lut dan kaum Sodom, Nabi Lut dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya, tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut hingga berniat untuk mengusir Nabi Lut dari kota tersebut.
Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 160 hingga 167. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks? Sementara itu, kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu memang kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Surat Asy-Syura 160 hingga 167. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Kaum Sodom meminta Nabi Lut untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota di malam hari. Selama berjalan meninggalkan kota, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak terlihat siksaan yang akan terjadi. Kisah kedatangan para malaikat kepada Nabi Lut ini digambarkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 77 hingga 81. Ketika para utusan kami, malaikat, datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?" Mereka menjawab, "Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap puteri-puterimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu, atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat, tentu aku lakukan." Mereka pun para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam atau dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud 77 sampai 81. Kisah azab Allah kepada kaum Sodom. Dikala subuh tiba, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sodom. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Qamar ayat 33 hingga 39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya.
Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surat Al-Qamar 33 hingga 39. Dunia Islam, itulah kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabatku sudah menonton video-video dari channel ini. Nantikan video selanjutnya dan semoga bermanfaat.